bisa ya? Bisa ya? Ini ngasih tahu aku nanya kemana. Enggak gitu. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari Nikita Mirzani. Foto wajah diedit jadi hewan, Nikita Mirzani naik pitam. Nikita Mirzani sampai di Jakarta Selatan pada Jumat 20 Januari 2023 malam. Nikita Mirzani hadir didampingi sang sahabat Fitri Salhuteru. Apa yang dilakukan Nikita Mirzani pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat di Polres Metro Jakarta Selatan? Menurut pengakuan Nikita Mirzani, ia akan diperiksa oleh penyidik pada malam tersebut. Janda anak 3 anak itu akan diperiksa atas laporannya terhadap seorang bernama Lia Rungkat. Nikita bersyukur karena laporannya bisa masuk kepada tahap pemeriksaan saksi. Sebagai informasi, Lia Rungkat dilaporkan Nikita karena kerap berbuat ulah kepadanya. Nikita melaporkan Lia lantaran tak terima fotonya diedit menjadi wajah hewan. Selain di BAP untuk laporannya terhadap Lia, wanita yang akrab disapa Niki itu juga ingin mengetahui perkembangan kasus Franz Rizky Aditya atau yang dikenal sebagai Kiki The Potters. Berikut wawancara dengan Nikita Mirzani. Dua, satu, gas. Ya, Intan. Nah, Bisa dijelaskan nih kan Niki kedatangan hari ini ke Polres. Kedatangan Niki hari ini malam ini itu untuk BAP kasusnya Lia Rungkat yang alhamdulillah akhirnya jalan gitu. Tadi juga sekalian bawa saksi, Kak Fitri juga udah di BAP, tinggal satu lagi Dea yang di BAP. Habis itu udah mulai pemanggilan Lia Rungkatnya. Mungkin tadi selama BAP itu di tempat diberikan beberapa pertanyaan sih Kak, seputar apa juga? Ya seputar tentang postingan-postingan, maksudnya apa, tujuannya apa gitu. Berapa pertanyaan lupa nggak ini mata udah sempet banget soalnya. Atas nama Nenek Pansos yang sampai detik ini masih aktif, kebetulan waktu itu dia juga open endorse di Nenek Pansos, tapi dia nggak masukin nomor rekening, yang dia masukin GoPay, jadi ketahuan bahwa akun itu punyanya Lia Rungkat juga gitu. Itu juga udah dilaporin juga. terkait yang geng sampah itu siapa aja sih ini maksudnya selain Lia Rungkat Yang sendiri? sampah itu Data Rigan, Kiki The Potters, Lia Rungkat ini. Kalau ini Tarigan kan tinggal nunggu eksekusi. Putusannya mudah-mudahan cepat ke Kejaksaan Jakarta Selatan. Kabar selanjutnya datang dari keluarga Ferry Irawan minta bukti visum Vena Melinda. Keluarga Ferry Irawan berupaya untuk berdamai dengan Vena Melinda. Adik Ferry Irawan berharap agar masalah sang kakak dan Vena bisa diselesaikan secara baik-baik. Sementara itu, keluarga Ferry Irawan berkeinginan untuk melihat bukti visum secara langsung agar dapat mencocokkannya dengan versi kronologi yang mereka terima. Hal itu melihat dari 2 versi cerita yang berbeda. Lebih lanjut, Maya juga ingin ada pertemuan antara keluarganya dengan keluarga Vena Melinda. Terlebih, status kakaknya dan ibunda Verrell Bramasta dan Atala Naufal itu masih sebagai suami istri. Berikut wawancara dengan keluarga Ferry Irawan. Membimbing kami sebagai yang junior ini menyatakan kami itu oknum. Apa yang saya lakukan, apa yang saya sama Bang Nahak lakukan, itu adalah diatur dalam undang-undang advokat, yaitu mensomasi.
ya, mensomasi seseorang, menegur seseorang ketika atau dianggap ya sudah menjadi satu persoalan kepada klien kami. Kami melakukan itu loh, melakukan tugas sebagai advokat. Kenapa dibilang kami ini oknum? Oknum berarti saya sama Bang Nahar dibilang oknum sama pengacara senior. Kenapa kami dibilang oknum? Ya, yang pasti kami keberatan dibilang oknum karena saya dan Bang Nahar tidak pernah ya menjadi pelaku KDRT atau dilaporkan KDRT oleh siapapun. Ya, yang pasti kami keberatan dibilang oknum karena sampai saat ini ya jelas kartu izin advokat kami itu dikeluarkan oleh organisasi Kongres Advokat Indonesia. Ya, artinya jelas legalitas kami, sehingga kami sangat keberatan kalau dibilang kami ini oknum. Kami tidak pernah dipecat oleh organisasi manapun, terutama di tempat. Nggak ada komunikasi tentang video itu sama Feral sama Atau? Nggak ada, kita udah nggak ada komunikasi dan keluarga. Awalnya berusaha ya, dari awal kejadian berusaha. Pas kejadian menghubungi Kapena, setelah itu kalau nggak direspon ya udah kita anggap masing-masing lagi cool down, kita nggak mau memperkeruh juga, biar nanti waktu aja yang bisa. Tapi upayanya seperti apa nih untuk ke depan, untuk ada upaya damai atau seperti apa nih pengacaranya sendiri dari pihak keluarga? Kalau Keinginan pihak keluarga kita. Berita selanjutnya, gelar pengajian Kiki Saputri terinspirasi oleh penyanyi Syahrini dan Ridho Barat. Komika Kiki Saputri dan Muhammad Khairi berencana menikah pada 28 Januari 2023 mendatang. Seminggu menjelang pernikahannya, Kiki Saputri dan Muhammad Khairi menggelar acara pengajian dan siraman di The Tribrata Dharmawangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu 21 Januari 2023. Kiki Saputri menjalani acara siraman terpisah dengan calon suaminya tersebut, sementara pengajian dilakukan secara bersamaan. Acara siraman yang dilakukan bersama-sama dengan calon suami itu dilakukan Kiki Saputri setelah terinspirasi oleh penyanyi Syahrini. Ridho Barat dan Syahrini memang sebelumnya mengadakan pengajian bersama-sama sebelum menikah. Menurut Kiki Saputri, momen pernikahan Syahrini dan Ridho Barat yang khidmat sangatlah menginspirasinya. Akad nikah dan resepsi Kiki Saputri dan Muhammad Khairi digelar di tempat yang sama. Berikut wawancara dengan Kiki Saputri dan Muhammad Khairi. Tapi agendanya sama, ngaji juga gitu, apa mau doa restu gitu. Itu ada mungkin ada lepas bujang namanya acara di Martabat aja sih. Lepas bujang, Iya. emang masih. Emang acaranya canda ya. Untuk Acara kemarin minggu lalu. udah kemarin. Minggu lalu udah. Masih kan nggak nonton? Ada di YouTube aku guys. Nah, minggu lalu acara aku, minggu sekarang acara Kiki. Boleh ceritain tadi harunya seperti apa? Kan pasti minta doa restu. Betul. Padahal kan aku salah satu orang yang sering ngelawak ya. Ayahku juga lawak. Tapi ya karena dituntun dengan ya salah satu MC-nya juga sholawatnya bagus, bacaan ayat calonnya bagus. Kemudian ada Ustadz Maulana juga tadi memberi tausiah. Jadi rasanya tuh haru dari awal pembacaan Al-Quran tuh udah nggak kuat gitu rasanya, banyak dosa. Terus pada saat mau restu, belum ngomong apa-apa itu kayak udah ngeliat orang tua, suruh tatap orang tua tuh kayak Masya Allah ini ya orang-orang hebat di depanku yang membesarkan aku sampai sekarang ini gitu, dengan segala lika-liku kehidupannya yang mungkin teman-teman juga tahu kalau aduh gue mau nangis lagi kan. Seorang Kiki Saputri kan tidak dilahirkan dalam bentuk kemewahan ya, maksudnya kalau pas ngelihat aduh bukan apa aja kalau orang tua wajah orang tua tuh kayak ngelihat Masya Allah dulu tuh kita susah loh mah ayah gitu, kebayang dulu tinggal di gang dan segala macam, sekarang masih sih tinggal di gang, cuman maksudnya apa ya, Kabar selanjutnya, demi kesembuhan Indra Bekti harus vakum dari dunia hiburan. Setelah diperbolehkan pulang ke rumah, Indra Bekti harus istirahat total dan tak boleh bekerja di dunia hiburan. Presenter Indra Bekti akhirnya pulang ke rumah setelah 25 hari dirawat di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Menteng, Jakarta Pusat.
Manajer Indra Bekti Roy Manelia menyebutkan sang artis meninggalkan rumah sakit sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Meskipun sudah pulang ke rumah, Indra Bekti tidak akan langsung kembali warawiri di televisi. Roy mengatakan suami Aldila Jelita itu akan vakum dari dunia hiburan sekitar 6 bulan untuk menjalani masa pemulihan. Terkait kontrak kerja Indra Bekti dengan klien, pihak manajemen sudah mencari jalan keluarnya. Berikut wawancara dengan pihak terkait. Kecapi apa sih? Uang gatal sendiri gitu, makanya sempat kaget gitu. Tapi kondisinya gimana, Mas? Kondisinya alhamdulillah sehat. Itu juga mungkin salah satu yang dilihat dari tim dokter, makanya mungkin akhirnya boleh pulang lebih cepat karena kondisinya sendiri itu sebenarnya sudah cukup sangat sehat dan stabil. Untuk kan terakhir kan CT scan ya, itu dari sendiri menunjukkan seperti apa hasilnya? Kalau dari CT scan sendiri hasilnya sih sudah sangat baik gitu ya. Cuma memang kemarin kan akhirnya ada tindakan operasi yang ketiga itu untuk memasang selang di dalam badannya itu untuk membuang cairan yang ada di kepala gitu, karena otaknya ini belum sanggup untuk menyerap cairan otaknya, bukan cairan otak, cairan di kepalanya. Jadi selang itu dipasang di dalam memang secara permanen, nah itu akan disalurkan ke saluran pembuangan. Tapi ada perubahan signifikan nggak sih dari yang operasi kedua yang sampai yang ketiga ini, Mas? Jauh ya, satu dia mungkin jadi bisa blurry-nya itu mulai hilang gitu ya, sedikit-sedikit udah mulai hilang, tapi memang masih blur gitu. Tapi dia sudah bisa. Kabar terakhir datang dari Roy Kiyoshi yang belum pikirkan jodohnya. Presenter Roy Kiyoshi semangat merayakan Imlek dan berharap terus konsisten bekerja di industri televisi. Roy Kiyoshi juga berharap karir keartisannya bisa hadir kembali. Roy Kiyoshi ingin mewujudkan semua rencana dan mimpinya di tahun 2023 mendatang. Meski yakin mendapatkan banyak keberuntungan pada tahun ini, pria yang saat ini genap berusia 35 tahun belum akan menikah. Ia mengaku bosan setiap ditanya jodoh dan kapan akan menikah setiap kali datangnya perayaan Imlek. Pria bernama asli Roy Kurniawan ini memilih fokus bekerja daripada memikirkan jodoh. Berikut wawancara dengan Roy Kiyoshi. Buat mereka-mereka yang show-show dia untung untuk kerja lebih keras lagi tambah bunga, ya aman aja sih sebenarnya mereka itu yang berbeda. Di luar show itu yang untuk yang kurang beruntung adalah show ayam, show tiga seperti itu. Karena gini, biasa kita percaya ada yang namanya chong. Kalau dalam tradisi Chinese gitu, ada namanya chong-chong gitu. Jadi ketika mereka ramalan show-nya jelek, ya diharapkan untuk mereka-mereka itu yang show kurang mujur kuda dan ayam itu untuk lebih banyak, ya itu tadi balik lagi ke karma baik lagi gitu. Kita diramal jelek, kita mati-matian berusaha doa karma baik ya berubah nasibnya. Bisa tenang dikit, lumayan aman buat itu, masih aman. Roy, mungkin boleh tanya, mungkin untuk tahun kelinci ini untuk di dunia artis sendiri, pandangan kamu gimana sih, termasuk artis-artis yang sudah menikah atau... Baiklah Tribuners, itu berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya.